Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Widyaningrum sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Misrawati sebagai yang menyiram. Saya Serina, memandikan jenazah. Saya Firman Putri Pramuka sebagai memandikan jenazah. Saya Dewi Purwati sebagai yang lain. Sebelum memandikan jenazah, alangkah baiknya kita harus mengerti atau tahu terlebih dahulu apa itu jenazah. Jenazah adalah orang yang sudah meninggal dan hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang diwajibkan oleh umat muslim atau jika sudah diwakilkan oleh umat muslim yang lain, hukum kewajiban tersebut bersifat gugur. Dan ketika ada seorang muslim yang meninggal, kewajiban muslim yang lain adalah yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Dan syarat-syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama adalah jenazah tersebut harus beragama muslim. Yang kedua, bukan bayi yang keguguran atau bayi yang telah meninggal. Dan yang ketiga, terdapat sebagian tubuh yang dapat dimandikan. Dan yang keempat, jenazah tersebut bukan mati syahid. Dan syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama adalah berakal, sehat dan balik. Yang kedua, amanah, jujur. Yang ketiga, soleh. Dan yang keempat, dapat dipercaya dan tahu bagaimana cara memandikan jenazah, agar ketika jenazah tersebut ketika dimandikan, aib jenazah tidak disebarkan oleh orang lain. Dan ketika memandikan jenazah, jika laki-laki bisa diwasiatkan kepada orang yang memandikan jenazahnya, atau dari pihak ayahnya, kakeknya, atau muhrim atau istrinya. Dan jika perempuan, bisa diwakilkan oleh ibunya, neneknya, atau saudara-saudara perempuannya. Jikalau tidak ada, bisa diwakilkan oleh lebih atau ustadz yang bertugas sebagai memandikan jenazah. Sebelumnya di sini ada paso untuk memandikan jenazahnya dan gayung untuk menyiramkan airnya. Di sini juga ada tempat sampah untuk bekas-bekas kapas atau cotton bud yang kotor ketika memandikan jenazah. Yang sini juga ada sarung tangan. Ini juga ada sabun. Ini juga ada tapi kering untuk menggantikan tapi yang basah ketika memandikan jenazah. Di sini juga ada air yang dicampurkan dengan daun bidara, air yang dicampurkan dengan jeruk perut, dan air yang dicampurkan dengan kapur barus. Ya. Sebelum memandikan jenazah, ketika jenazah masih menggunakan pakaian, gunting mundi. Jika pakaian tidak bisa dibuka karena jenazahnya sudah kaku, lebih baik digunting, tidak dipaksakan karena itu akan menyakiti jenazah. Dan sebelum memandikan jenazah, jika jenazahnya berkuku panjang, harus kita gunting terlebih dahulu. Lah kayak, gak ada ya? Nah ya. Oke, langsung saja. Sebelum memandikan jenazah, kita harus membersihkan area-area yang kotor pada jenazah. Yang pertama, menggosok gigi. Gak ada ya? Oh iya. Yang pertama, istinjakan jenazah terlebih dahulu. Istinjakan. Kita istinjakan atau cebokkan jenazah terlebih dahulu. Dah. Yang kedua, kita angkat sedikit badan jenazah atau kepalanya. Kita dudukkan sedikit dan mengurut perutnya pelan-pelan agar kotoran dari tubuhnya keluar. Karena ketika orang yang sudah meninggal, organ-organ fungsi dalamnya sudah tidak berfungsi lagi.
Setelah kita istinjakan, kita selipkan kapas pada area duburnya agar kotoran-kotoran tersebut tidak keluar lagi. Oke. Kemudian kita bersihkan area yang kotor pada wajah jenazah. Pertama, membersihkan telinganya. Mengkorek-korek telinganya jika ada bagian yang kotor. Kemudian membersihkan matanya dengan kapas. Hidungnya juga. Kemudian gigi juga kita gosok. Setelah membersihkan jenazah, kita siram kembali jenazah dari atas kepala sampai ujung kaki. Kemudian niat memandikan jenazah, jika jenazahnya laki-laki adalah nawaitul ghusla lihadihil mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Dan jika jenazahnya perempuan adalah nawaitul ghusla lihadihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian kita siram bagian kepala sampai ujung kaki 3 kali. Bagian sebelah kanan juga 3 kali. Bagian sebelah kiri juga 3 kali. Celemek berfungsi sebagai agar kotoran dari jenazah tidak langsung mengena kepada orang yang memandikan. Sabunnya. Kemudian kita miringkan jenazah ke sebelah kanan. Ketika memandikan jenazah, tidak boleh auratnya ini terlihat. Jangan sampai auratnya terlihat. Hanya orang yang memandikan saja yang melihatnya. Kemudian kita miringkan lagi jenazahnya ke sebelah kiri untuk membasuh badan bagian belakangnya. Ketika memandikan juga kita tidak boleh keras-keras, harus berhati-hati. Walaupun sudah meninggal, kita juga harus menjaganya. Kemudian setelah dimandikan, kita menggunakan sabun. Mensabuni semua dan seluruh badannya. Mensabuni sela-sela ketiaknya, sela-sela tangannya, sela-sela lututnya juga, sela-sela jarinya. Kita sabuni. Dan mensabuni dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan jika terdapat sampo, kita juga menyampoinya. Ini juga sekalian mensampoinya ya. Kemudian kita siram kembali 1 kali. Dari kepala sampai ujung kaki. Dah ya. Apa ini? Apa? Kemudian kita siramkan air yang sudah tercampur dengan kapur barus. Siramkan juga air yang sudah tercampur dengan jeruk purut. Kemudian siramkan juga air dengan yang campur dengan air daun bidara.
Kemudian setelah ketiganya sudah disiramkan kepada jenazah, kita mulai menyucikan jenazah dengan cara memwudukannya. Memwudukannya dengan cara melakukan hal-hal yang wajibnya saja, seperti mengusap wajahnya sebanyak 3 kali. Mengusap wajahnya sebanyak 3 kali. Membasuh tangannya, tangan kanannya 3 kali. Dari sela-sela jari sampai ke siku. Kemudian sebelah kirinya, tangan sebelah kirinya. Kemudian kepalanya. Sebanyak 3 kali. Kemudian kedua kakinya sebanyak 3 kali. Dari mata kaki dari sela-sela kaki sampai mata kaki. Dan niat memandikan jenazah tadi, nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati fardulillahi ta'ala. Itu jikalau mayitnya perempuan. Jikalau mayitnya laki-laki, niatnya nawaitul wudu'a lihadihil mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita mensucikannya dengan mewudukannya, kita menyisir rambutnya. Tapi jika rambutnya tidak ada, tidak perlu disisir lagi. Kemudian setelah menyisir rambutnya, kita ganti tapinya yang basah ini dengan tapi atau kain yang kering. Tidak boleh kita langsung angkat kain yang basahnya ini, karena akan kelihatan auratnya. Kita ganti tapinya. Oke. Dan ketika jenazah sudah digantikan dengan kain yang kering, maka tata cara pemandian ini sudah selesai. Sekian tata cara memandikan jenazah dari kelompok kami. Semoga dengan praktek kali ini dapat menambah wawasan kalian semua. Bagi teman-teman sekalian juga, semoga dengan praktek dari kelompok saya dapat meningkatkan kepercayaan diri kalian, menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.